Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai nilai persediaan dan stok name dalam bisnis retail. Kompetensi dasar menerapkan metode FIFO, LIFO, dan average dalam perhitungan nilai persediaan dan menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang A, sistem perhitungan nilai persediaan. Sebuah toko perlu melakukan perhitungan tentang ketersediaan barang. Sistem perhitungan dapat dilakukan dengan dua teknis, yaitu menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Nilai persediaan berdasarkan sistem periodik. Dalam metode ini, setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian, karena setiap mutasi persediaan barang tidak diikuti dengan metode buku. Yang selanjutnya yaitu mengenal metode periodical system. Penggunaan sistem periodik dilakukan apabila ada penjualan atau barang tidak memerlukan jurnal untuk harga pokok dari barang yang akan dijual di bagian akuntansi. Dan yang selanjutnya selisih dalam persediaan periodical system. Sistem periodik atau fisikal identik dengan suatu sistem di mana setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Selanjutnya yaitu penilaian persediaan dengan sistem fisik dalam metode tanda pengenal khusus atau MTPK atau Specific Identification. Setiap barang yang dibeli atau yang masuk diberi tanda pengenal atau kode yang menunjukkan harga persatuan sesuai faktur yang diterima. Kemudian yang kedua, nilai persediaan berdasarkan metode perpetual. Mengenal sistem perpetual atau metode buku. Metode perpetual yaitu metode yang mencatat atau menjual persediaan barang dagang apabila terjadi transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Nah, yang selanjutnya menghitung nilai persediaan FIFO, LIFO, dan average dengan sistem perpetual. Yang selanjutnya itu menentukan cost dari persediaan akhir. Nah, berikut ini ada dasar dalam menentukan harga jual dari persediaan akhir, yaitu yang menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Metode FIFO atau first in first out, yaitu barang yang lebih dahulu masuk dianggap lebih dahulu keluar ataupun dijual. Nah, sedangkan LIFO last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual. Nah, yang selanjutnya ada average, yaitu dilakukan dengan pengeluaran barang secara acak dan harga pokok barang yang sudah digunakan maupun yang masih ditentukan untuk dicari nilai rata-ratanya. Nah, jadi berikut ini contoh perhitungan nilai persediaan FIFO, LIFO, dan average. Tetapi kita akan membahas mengenai perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO terlebih dahulu. Oke. PT Saburai menggunakan metode perpetual dalam mencatat persediaan barang dagang pada bulan Juli 2019 sebagai berikut. Nah, di sini ada transaksinya dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30. Nah, yang ditanya itu hitunglah nilai persediaan akhir menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, kita menggunakan metode perhitungan FIFO terlebih dahulu. Nah, jadi pada tanggal 1 Juli persediaan 200 unit dengan harga satuan 10.000. Jadi kita masuk ke tanggal 1 Juli. Nah, keterangannya itu persediaan. Kemudian masuk di kolom persediaan 200 unit dengan harga satuan 10.000. Jadi total harganya 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Juli itu pembelian 400 unit dengan harga satuannya 12.000. Jadi tanggal 10 dengan keterangan pembelian masuk di kolom pembelian atau kolom dibeli 400 unit dengan harga satuan 12.000. Jadi total harganya 4.800.000 rupiah. Nah, jadi di kolom persediaan kita tulis terlebih dahulu persediaan awalnya, yaitu 200 unit dengan harga per unitnya 10.000. Jadi total harganya 2 juta. Nah, baru kemudian persediaan yang selanjutnya itu 400 dan harga satuan 12.000. Jadi total harganya 400
4.800.000. Kemudian pada tanggal 15 Juli dijual 300 unit. Jadi tanggal 15 dijual 300 unit. Nah, jadi karena kita menggunakan metode first in first out atau FIFO, jadi barang yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Nah, barang yang pertama kali masuk itu dia ada 200 unitnya. Jadi kita keluarkan dulu yang 200 unit tersebut dengan harga 10.000. Total harganya 2 juta rupiah. Nah, yang diminta itu kan 300 unit. Jadi kurangnya yaitu 100 unit. Jadi kita ambil di persediaan yang kedua. Dari persediaan 400 ya, kita ambil kurangnya 100 dengan harga 12.000. Jadi total harganya 1.200.000. Jadi sisa persediaannya yaitu 300 unit dengan harga 12.000. Jadi total harganya 3.600.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya Juli tanggal 22 itu pembelian 300 unit dengan harga satuan 11.000. Juli tanggal 22 pembelian masuk di kolom dibeli 300 unit dengan harga satuannya 11.000. Jadi total harganya 3.300.000 rupiah. Jadi persediaan awalnya yang jadi first in sekarang yang 300 dengan harga satuan 12.000. Dengan total harga 3.600.000 rupiah. Dan persediaan yang kedua 300 dengan harga satuan 11.000 rupiah. Jadi total harganya 3.300.000. Kemudian pada tanggal 24 Juli dijual 200 unit. 24 Juli dijual 200 unit. Jadi kita ambil di persediaan pertama yang first in 300 dengan harga 12.000. Kita penjualan 200 unit dengan harga 12.000. Jadi total harganya 2.400.000. Jadi persediaan awalnya masih 100 unit dengan harga satuan 12.000. Jadi total harganya 1.200.000. Dan persediaan kedua 300 unit dengan harga 11.000. Jadi total harganya 3.300.000. Kemudian tanggal 27 Juli dijual kembali 300 unit.
tanggal 27 dijual 300 unit. Nah, karena yang jadi first in itu tinggal 100, jadi kita keluarkan dulu yang first in-nya, yaitu 100 dengan harga 12.000. Jadi total harganya 1.200.000. Nah, kemudian kita keluarkan lagi 200 unit dengan harga satuan 11.000. Jadi total harganya 2.200.000. Jadi sisa persediaannya 100 unit dengan harga satuan 11.000. Jadi total harganya 1.100.000. Dan kemudian tanggal 30 Juli pembelian 100 unit dengan harga 13.000. Tanggal 30 pembelian 100 unit dengan harga 13.000. Jadi total harganya 1.300.000. Masuk di persediaan, kita tulis persediaan awalnya atau first in-nya. Kemudian persediaan dari pembelian tanggal 30 100 unit dengan harga 13.000, jadi total harganya 1.300.000. Nah, jadi kita total di persediaan akhirnya 200 unit, kemudian total harganya 2.400.000. Nah, jadi itulah perhitungan menggunakan metode FIFO, first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Nah, untuk perhitungan metode LIFO kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.